Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk menghadapi UKKJ 2024 periode kedua, teman-teman ya. Oke, untuk menghadapi UKKJ periode kedua di tahun 2024, teman-teman harus mempelajari dulu kira-kira bentuk soalnya seperti apa, kemudian soal yang lalu, soal di periode satu itu yang seperti apa. Nah, kita akan bahas hari ini, teman-teman, khusus untuk guru muda ke guru madya dari golongan 3D menuju ke 4A. Nah, soal-soal ini kita peroleh dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti periode satu. Jadi soal-soal FR ini nanti silakan teman-teman pelajari baik-baik gitu ya untuk mendapatkan hasil maksimal, dan tentunya teman-teman bisa lolos dengan trik-trik yang diberikan oleh dari Channel. Oke, silakan saja teman-teman bisa simak pembahasannya. Ini untuk hari ini kita akan bahas untuk materi uji kompetensi yang kompetensi teknis. Jadi ya teman-teman ya, untuk kompetensi teknis itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada pedagogi, profesional, ada sosial, kepribadiannya. Bedanya untuk formasi khusus ini model soalnya adalah model SCT. Gitu ya. Nah teman-teman, untuk sebagai bahan referensi teman-teman, soal-soal baik kompetensi teknis ya, kompetensi teknis ini diambil dari model kompetensi guru terbaru. Jadi sebenarnya ada kompetensi guru terbaru ya, sudah ada revisi sejak 2005 kemarin, sudah direvisi di 2024. Silakan teman-teman bisa mendownload ya untuk model kompetensi terbarunya, model kompetensi guru terbaru gitu ya, intinya tahun 2024 gitu ya. Teman-teman bisa lihat sebaran indikator-indikatornya. Jadi model soalnya ini memang disesuaikan dengan itu. Sama halnya dengan yang umum, juga berpatokan pada model kompetensi baru, tapi bentuknya materi. Kalau yang ini bentuknya adalah studi kasus, macam soalnya adalah macam soal SJT atau situasional judgment test gitu ya, teman-teman ya. Kita mulai saja untuk kompetensi teknis. Itu sebenarnya cara menjawabnya, trik menjawabnya, teman-teman harus bisa membedakan setiap pilihan gandanya ini pada level apa gitu ya. Jadi intinya begini, setiap tindakan yang ada di opsi pilihan gandanya itu sebenarnya mencerminkan kompetensi teman-teman. Jadi ya, jadi kalau level 1 berarti teman-teman baru pada tahap kompetensi memahami, level 2 menerapkan, level 3 sudah bisa mengevaluasi. Setelah bisa mengevaluasi harusnya bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman. Kemudian level tertingginya adalah membimbing gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya untuk tes yang apa itu P3K ini hanya sampai di level 4 gitu ya, teman-teman ya. Jadi level 1, 2, 3, 4. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab masing-masing soal itu dengan ini, teman-teman. Nah, kata kerja yang dipakai di sini itu hanya alat bantu, teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus membaca keseluruhan opsi pilihan gandanya. Contoh di level 1 memahami. Nah, level 1 memahami itu biasanya contoh kata kerjanya adalah menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, menyuruh, meminta orang lain, mendengarkan. Itu masih tahap paham saja, belum bisa bertindak, belum tahu apa yang harus dilakukan ya. Baru tahap bisa punya pengetahuannya saja gitu ya. Kemudian untuk level kedua adalah penerapan atau tindakan. Jadi belum sampai ke tahap evaluasi, hanya memberikan respon terhadap masalah itu intinya ya. Contoh kata kerjanya adalah menerapkan, mengimplikasikan, melakukan, mengusulkan, memberi konsekuensi, dan seterusnya gitu ya, teman-teman ya. Kemudian level ketiga ini teman-teman lebih mudah daripada level kedua. Lebih mudah maksudnya itu pada opsi pilihan gandanya lebih terlihat gitu ya. Level ketiga itu contohnya adalah mengevaluasi, menilai, melakukan analisis, melakukan refleksi, mengkaji ulang, merancang perbaikan, melakukan peninjauan, mengapresiasi, mempelajari kembali, menindaklanjuti, membuat kebijakan, memperbaiki. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau memperbaiki berarti ada proses evaluasinya kan gitu. Melakukan refleksi juga demikian. Kemudian level di 4 itu berkolaborasi. Ini contohnya ya berkolaborasi, bekerja sama, bersama-sama, berbagi, bersinergi, berkoordinasi gitu ya. Nah, kemudian diskusi bersama, kemudian berbagi pengalaman, bertukar masukan atau feedback. Itu semuanya masuk dalam level kolaborasi. Kemudian membimbing itu ya kata-kata kerjanya ya mensupervisi, membimbing gitu ya, mengarahkan itu contohnya
level 5 teman-teman. Tapi kita jarang yang bahas di level 5 ya, ini level tinggi ini ya. Jadi jarang pakai soal menggunakan level 5, jarang. Oke, kita langsung saja praktek ya pada soal-soalnya. Ini contoh soal pertama. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya pakai woh gitu ya. Tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini contohnya soalnya teman-teman. Nah, kita akan langsung analisis dari A sampai E ini kira-kira masuk di level berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang trik trik menjawab ini tidak perlu membaca narasi soalnya ya, deskripsi soalnya tidak perlu dibaca kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Dan teman-teman bisa langsung melihat di opsi pilihan gandanya. Itu ya. Nah, contohnya yang A gitu ya, bersama-sama dengan seluruh guru menyepakati bagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di situ bersama-sama berarti masuknya di level keempat. Ada kolaborasinya di situ. Kemudian yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini level tindakan gitu ya. Membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi ada evaluasinya di situ. Nah, tadi kan tidak dibagi tugas secara adil gitu ya. Sekarang jadi ada perubahan, ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya dengan membagi tugas secara adil. Maka ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru. Ini baru itu tindakan ya. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Ini bersama-sama berarti maksudnya kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari narasi soalnya di situ, terlihat jelas bahwa di situ permasalahan utamanya adalah guru senior tidak mau mengerjakan itu, melimpahkan kepada guru baru gitu ya. Nah, kalau guru baru merasa kesulitan, itu berarti ada di grade bawahnya. Gitu ya. Itu efek sampingnya. Jadi efek utamanya sebenarnya guru lama itu ya tidak mau mengerjakan intinya, diserahkan ke guru baru. Nah, kalau kita lihat dari A dan E ini sama-sama di level 4. Kalau E itu menjawab yang permasalahan kedua tadi, bersama-sama identifikasi hambatan yang dialami guru dalam menyusun rencana kerja. Ini berarti membantu yang baru tadi, hanya membantu yang baru, tapi yang pertama tadi pembagiannya tidak pas. Jadi A dan E ini bagus yang A gitu ya. Maka skor A ini skor tertinggi. Kalau opsi pilihan gantinya 5, maka skor tertingginya adalah 5. Di sini 4-nya di sini pasti ya. Kemudian level ketiga, ya kan? Level 3 itu pada peringkat selanjutnya, ini berarti skor 3-nya. Antara B dan D ini sama-sama dalam satu level, level 2. Nah, ini yang lebih bagus yang mana? Apakah memberi teguran atau mendorong? Jelas kelihatan ya teman-teman, mendorong itu lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan teguran gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya teman-teman pilih yang A. Gitu teman-teman. Seandainya teman-teman pilih yang E tetap skornya tinggi gitu ya. Jadi selama teman-teman itu menguasai level kompetensi, maka itu menjadi pasti skornya tinggi nanti ketika tes gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi teman-teman ketika kita menyajikan seperti ini, teman-teman juga bisa mencobanya langsung ya. Boleh di pause dulu, kemudian dicoba. Oh, ini kira-kira jawabannya ini gitu ya. Dengan trik yang saya berikan tadi. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha perubahan. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? Ya, kita langsung analisa saja. Yang A, mencoba mempelajari kembali. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini mempelajari kembali, meninjau kembali, melakukan kajian ulang. Ini masuknya di level ketiga evaluasi.
Meminta saran kepada guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut berarti Anda tidak punya kemampuan, belum bisa bertindak, butuh masukan dari orang lain saja, ya, guru lain gitu ya. Maka ini levelnya 1 baru tahap paham, ya. Mencari tahu penyebab perilaku, jadi melakukan analisis perilaku kan, mencari tahu itu maksudnya di level 3 tentunya gitu ya. Level 3 yang menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Jadi ini ada banyak sekali masukan ya, banyak masukan dari guru-guru saling kolaborasi berarti ini ya. Menghimpun pengalaman itu berarti masuk di level kolaborasi, maksudnya di level 4. Meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Jadi jelas teman-teman, ini jawaban terbaiknya pasti opsi D. Kemudian antara A dan C ini bagus yang mana? Yang A mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini lebih bagus ya. Yang A ini lebih bagus daripada yang C. Kemudian yang skor 2-nya pasti dari E, yang terakhir yang level terendahnya ada di B gitu teman-teman. Nah, ternyata mudah ya cara menjawabnya. Oke, next berikutnya. Berdasarkan kesepakatan belajar ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan sakit. Nah, setelah diskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun, Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang Anda akan ambil? Oke, langsung kita analisa. A. Memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan, memberikan penjelasan itu masuk di level 1 kan, baru level memahami kan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Ini mengingatkan levelnya tindakan. Mengevaluasi diri, nah jelas nih mengevaluasi diri pasti level 3. Kita bacakan fullnya aja ya. Mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Level evaluasi L3. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. Membuat peraturan yang lebih ketat berarti ada evaluasi peraturan kan. Berarti juga masuk di level 3 gitu ya. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas. Ini ada bersama dengan rekan guru lain, berarti ada kolaborasi di situ ya. Maka ini levelnya 4. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu ya. Skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kalau enggak C ya D. Ini kalau kita lihat yang bagus yang C ya. C-nya lebih tinggi daripada D. Kemudian B-nya skornya 2, yang paling rendah skornya yang A, gitu teman-teman. Masuk ke soal berikutnya, Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang sering kali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut kepadanya. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat opsi pilihan gantiannya. A. Bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. Ada unsur kerjasama di situ, berarti masuk di level 4. Ya, tanpa berpikir panjang sudah tahu ini levelnya 4. Yang B. Meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Ini level tindakan ya. Melaporkan gitu ya. Yang C. Memberi konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerat dan tidak mengulangi tindakan serupa. Ini juga level tindakan. Mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Ini sebenarnya levelnya pemahaman ya, tapi ini juga bisa dianggap level tindakan. Ini harusnya di ini level 1 juga, level 2 juga bisa sih. Tapi condongnya level 1, level 2 lah boleh.
Yang mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Mempelajari lebih lanjut ini kan melakukan kajian kan, berarti levelnya 3 gitu ya. Maka skor tertingginya pasti di opsi A 5. Skor berikutnya yang tinggi karena di situ berada di level 3. Level 3 ya. Kemudian antara B, C, D ini tiga-tiganya sama di level 2, tapi D tadi D-nya condong ke di bawah 2 lah, 1 2 lah. Jadi D ini pasti yang terendah kemungkinan ya. Yang A meminta guru tersebut melaporkan atau memberi konsekuensi. Jauh lebih bagus yang C. Beri konsekuensi dulu, kemudian melemparkan ke pihak lain, yang paling rendah D. Ini mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik. Ini levelnya paham gitu ya. Oke, next berikutnya. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke ya, pertama, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmen dengan peserta didik. Mengubah asesmen, kemudian mengembangkan kesesuaian asesmen ini masuk di level mengubah, artinya mengganti, memperbaiki kan. Memperbaiki berarti masuk di level 3. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Ini pengajuan, ini level tindakan. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Bertukar feedback, saling memberi masukan berarti kolaborasi, collab ya. Kemudian yang meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik, menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Meninjau kembali, melakukan kajian ulang berarti level 3. Nah, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum Merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini levelnya 4 juga. Antara C dan E bagus mana? Bagus yang C tentunya ya. Collabnya lebih dalam gitu ya. Jadi C ini skornya 5, E skornya 4. Antara A dan D ini bagus yang ya, kalau meninjau kembali kan belum tahap ke mengubah ya. Meskipun sama-sama di level evaluasi tapi tingkatnya ini lebih tinggi karena yang A sudah melakukan tindakan hasil dari evaluasi, yang D masih dalam proses evaluasi kan gitu. Jadi A ini skornya 3, D skornya 2, dan yang paling rendah opsi B gitu, teman-teman ya. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir. Nah, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa. Yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajaran. Ini memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan, jadi L2 gitu ya. Kemudian menguji, menilai, meninjau itu sama, ini masuk di level 3 ya. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Ini karena menguji masuk di L3. Mencari solusi untuk penyelesaian kendala tersebut bersama guru lain. Kalau mencari solusi itu L3. Karena di sini ada bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama, maka masuknya di L4. Ada kerjasama di situ. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Ini L4 juga. Mengubah instruksi pembelajaran, ini mengubah, mengganti, memperbaiki dan seterusnya. Itu masuknya di L3 kan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab ya, kalau memang tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau bingungnya begini teman-teman, seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi, level 4. Nah, kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya. Antara C dan D ini besar yang mana nilainya? Kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendala tersebut bersama guru, ini baru mencari solusi ya.
Kalau B bekerja sama dengan guru lain mengembangkan referensi digital. Jadi sudah tidak prosesi mencari solusi tapi sudah ketemu solusinya gitu ya. Jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D. Kemudian otomatis yang C itu skornya 4. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B itu menguji instruksi, yang E mengubah instruksi. Kalau menguji itu dengan mengubah lebih tinggi yang mana? Ya mengubah. Mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan. Berarti B dan E ini besar yang E gitu ya. Jadi skor 2-nya ada di poin B, skor terendahnya di poin A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Oke, next berikutnya. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita lihat opsi A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. Ini L2 juga, ini L2 ya. Meminta rekan untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Ini juga L2. Langsung memperbaiki, ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan. Ini memperbaiki berarti L3. Memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal, ini L2 juga. Berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, mungkin mengundur waktu pemberian raport beberapa jam. Nah ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya. Jadi opsi E ini skornya tertinggi, opsi C kedua, antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana? D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis, kesalahannya tidak ada perubahan yang D, tidak ada usaha yang D ya. Kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab, yang A tetap memberikan tapi menginformasikan. Jadi bagus yang A ya. B-nya skornya 2, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Ini jelas kelihatan nih teman-teman ya. Next, soal berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah, peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Nah, solusi apa yang seharusnya Anda tawarkan gitu ya. Yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. Ini tindakan. Yang B, meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep, memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik. Ini juga tindakan. Menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing. Jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok, memperbaiki pemahaman konsep, ini yang L4. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung. Ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka D ini masuk di level ketiga, memperbaiki ya. Yang E, menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, dan seterusnya. Ini masuk L2. Maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C. Kemudian opsi D ya, antara A, B, D, E ini yang lebih tinggi yang A gitu ya. Kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber gitu ya. Maka jawaban terendahnya opsi B. Nah, jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya. Next, berikutnya Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penerapannya ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran.
Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Opsi A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Ini lakukan asesmen atau penilaian ini masuk di L3 kan tentunya. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, saling memberi umpan balik ya, atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4 ya. Mengevaluasi metode pembelajaran, evaluasi di L3, kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini juga L3, meninjau kembali, mengevaluasi gitu ya, melakukan asesmen, itu sama-sama L3. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar ini berarti beda ya teman-teman ya. Ini membantu, membantu berarti belum bisa mandiri kan, belum bisa mandiri berarti masih dalam tahap level pahamnya. Jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat kan berbeda. Kalau umpan balik itu condongnya Anda sudah bisa tapi butuh perbaikan. Nah, itu berarti masuk di L4 ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki. Kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman, belum bisa melakukan tindakan. Maka E ini malah skornya paling rendah karena L1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Kemudian antara A, C, D ini yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya. Kemudian D-nya di skor 3 ya, meninjau kembali. Kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E gitu teman-teman. Next berikutnya berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek. Namun berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Dan tidak hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya, tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, yang A mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini berarti ada unsur evaluasi ya, mencari tahu, mengkaji ulang dan lain-lain itu ya. Itu sama di L3. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ya, ini L2. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana, ini L2 juga. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama, ini kolaborasi. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telaah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi, ini tidak ada perubahan berarti L2 ya. Maka skor terbaiknya opsi D, kemudian A, kemudian antara B, C, E ini yang paling bagus, yang C ini ya, C, kemudian B-nya di 2, yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman ya, yang tidak ada perubahannya. Soalnya dimulai dari ini gitu ya, saya bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Nah, setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan. Tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah. Nah, apa tindakan Anda? Kita langsung aja ya dianalisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi itu memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau menerima tawaran artinya itu sudah bisa melakukan tindakan kan, berarti masuk di L2. Melakukan uji coba. Nah, menguji coba ini masuk di level analisa ya. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam suatu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Uji coba ini masuk di evaluasi. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Ini ada kata-kata bersama-sama rekan guru tersebut, berarti ada kolaborasi
Ya, ada kolaborasi di situ. Memodifikasi strategi itu evaluasi. Jadi setelah evaluasi ada kolaborasinya bagus sekali itu ya. Jadi ini masuk di L4 tentunya. Kemudian mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Ini mempertimbangkan kesiapan, ini masuk di L2. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Artinya setengah menolak ya. Ini masuk juga tindakan juga L2. Maka skor tertingginya pasti di L4 ya. Di opsi C ini skornya 5, kemudian B ini skornya 4. Ya antara menerima mempertimbangkan itu bagus menerima kan, berarti A itu 3, D 2, kemudian E ini 1 teman-teman ya. Ini tingkatan skornya. Maka teman-teman harus menjawab di skor tertinggi kira-kira yang mana, yang C gitu ya teman-teman. Next berikutnya, sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Nah, saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Nah, Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah titik-titik. Yang A, mendengarkan keluhannya karena ia pernah di posisi yang sama. Ini sekedar mendengarkan berarti respon terhadap masalah ya, ini L2. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal tersebut. Pemberian saran, kemudian bertukar feedback ya. Tadi saya sudah mengatakan bertukar feedback tadi masuk di kolaborasi L4. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya, ini juga L2. Memberi semangat L2 juga. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah juga, ini mengatasi dampak saja L2. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Nah kalau A, C, D, E itu sama-sama L2, pilih yang tertinggi yang mana? Yang tindakan yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling tinggi gradasinya. Coba kita lihat. Kalau mendengarkan dengan menceritakan kan bagus menceritakan ya. Menceritakan dengan memberi semangat bagus memberi semangat gitu ya. Jadi D ini skor 4-nya ada di sini. Ya, kemudian antara menceritakan dengan meminta rekan guru untuk mengajarkan bahasa daerah, ya bagus, tindakannya lebih bagus yang E gitu ya teman-teman ya. C-nya pasti menceritakan pengalaman dengan mendengarkan, ini bagus yang C. Jadi C-nya skornya 2, kemudian A skornya 1 gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B gitu teman-teman. Next, soal berikutnya, diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah. Nah, selama ini peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya langsung saja, teman-teman juga boleh coba ya. Boleh mencoba menjawab gitu ya. A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran. Ini ada kajian ulang ya. Kajian ulang itu pasti masuk di evaluasi L3. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan, ini L2. Kemudian membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru lain, ini juga L2. Mengubah standar, nih mengubah standar artinya memperbaiki kan. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pelajaran lain. Nah, di ini pasti L3 gitu ya. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Ini pasti L4 ini teman-teman ya. Jadi L4 ini skornya tertinggi, 5-nya di sini. Antara A dan D sama-sama L3. Yang lebih bagus yang mana? Apakah mengkaji kembali seluruh hasil asesmen atau mengubah standar? Nah, kalau mengubah standar itu pasti tingkatannya lebih tinggi karena setelah mengkaji baru menentukan pengubahan standar tadi, maka D-nya lebih tinggi. 4-nya di sini, A-nya 3. Antara B dan C ini yang lebih tinggi tindakannya yang mana?
menuliskan laporan sesuai hasil asesmen atau membuat catatan. Jadi perbaikannya lebih bagus yang C ya. Maka C-nya skornya lebih tinggi daripada yang B gitu teman-teman. Jawaban terbaiknya pasti opsi E. Next soal berikutnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Nah, mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang Anda lakukan? Yang A. Memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. Memberi tugas, ini juga respon terhadap dampak, maka ini pasti L2 ya. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi. Ada pengkajian urgensi, maka ini masuk di L3. Mempelajari lebih lanjut nih ya, mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut ya mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta. Ini berarti evaluasi juga. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tindakan saja atau L2. Kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi, lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya, ini L3 juga. Nah, jadi ini L4-nya tidak ada ya, berarti L3 semua ya. L3 yang B, C, E ini L3. Mana tindakan yang lebih ya atau paling tinggi gitu ya? Apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah, mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain, atau merancang metode? Jelas ya. Kalau merancang metode yang lebih menarik, pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber-sumber lain gitu ya. Maka E ini paling tinggi. Antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah, maka skornya 3 di situ. Antara A dan D ini lebih bagus yang mana? Apakah mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas? Ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas itu teman-teman ya. Tindakannya lebih konkret. Yang D ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu teman-teman. Next berikutnya. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Oke. Yang A, fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. Ini jelas ya teman-teman, ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak. Ini L2. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Ada kata-kata bersama di situ. Jadi mengajak dan ada kata-kata bersama. Artinya ini ada kolaborasi di situ. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Ini juga tindakan L2. Meminta kepala sekolah pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkan, ini juga tindakan. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif, ini juga tindakan ya. Jadi opsi B ini 5, opsi E 4, kemudian opsi C itu lebih baik daripada opsi D kan. Maka terendahnya adalah A itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majana sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya.
Dulu dari My Channel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari My Channel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari My Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.